teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adrian Teno, mahasiswa semester 6 dari Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang model pembelajaran number head together. Nah, namun sebelum teman-teman menonton video mengajar saya, teman-teman harus tahu terlebih dahulu pengertian, langkah-langkah pembelajaran, dan kelebihan dan kelemahan dari model number head together. Nah, oleh sebab itu, teman-teman ikuti terus videonya. Selamat pagi, Ibu. Lebih semangat lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Oke anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Kalau Ibu apa kabar? Ibu juga kabar baik. Luar biasa. Anak-anak tadi pagi datang sudah sarapan atau belum? Belum, Ibu. Anak Lydia kenapa belum sarapan? Bangun terlambat, Ibu. Nah, lain kali bangun harus lebih seduh supaya bisa sarapan. Iya, Ibu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, di sini Ibu akan memimpin kita dalam doa. Oke, baik anak-anak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai, Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Oke, berarti semua anak yang rajin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Tema 1, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Oke. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama mengetahui informasi dari teks wawancara, lalu yang kedua mengetahui interaksi yang terjadi di dalam lingkungan ekonomi. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di sini. Perhatikan gambar di sini. Anak-anak tahu gambar yang pertama ini tentang apa? Menjahit. Lalu gambar yang kedua, Ibu guru sedang mengajar. Nah, anak-anak, kalau pekerjaan sebagai menjahit itu pekerjaannya menghasilkan apa? Pekerjaan yang menghasilkan barang. Oke. Itu berupa pakaian, Apalagi? Baju, apalagi? jas, apalagi? seragam. Seragam, oke. Kalau pekerjaan seorang guru itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Itu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oke, kita berikan mantap untuk teman Lydia seperti ini. Tepuk mantap. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita mulai. Tepuk mantap. Mantap, mantap, mantap. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan bagi anak-anak dalam 2 kelompok. Setelah itu Ibu akan bagikan nomor kepala. Ya, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan bagi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Sekarang Ibu akan bagikan nomor kepalanya. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2. Terima kasih, Ibu. Oke. Apakah anak-anak semua sudah memakai nomor kepala? Sudah, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan bagikan teks wawancara, terus anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Ya, Ibu. Ini untuk kelompok 2. Terima kasih, Ibu. Nah, anak-anak silakan baca teks wawancaranya, lalu
cari informasi yang ada di dalam teks wawancara itu. Anak-anak, semua sudah selesai berdiskusi? Sudah, Ibu. Oke, kalau semua sudah selesai berdiskusi, Ibu akan minta salah satu teman perwakilan dari kelompok untuk maju. Nah, Ibu minta yang memakai nomor kepala nomor 3. Ya, Ibu. Tolong maju untuk bacakan hasil diskusi kalian di dalam kelompok. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama itu, sebutkan informasi yang kamu temukan pada teks wawancara. Jadi yang kami temukan di teks wawancara kami adalah seorang anak kelas SD kelas 6 yang berjualan koran di setiap hari untuk memenuhi kehidupannya. Anak SD tersebut bisa membagi waktunya antara berjualan koran dan sekolah. Uang dari hasil jualan koran digunakan untuk keperluan sekolah dan juga untuk keperluan sehari-hari. Terus nomor 2 itu, jenis pekerjaan apa yang terdapat pada teks wawancara. Nah, jadi jawabannya adalah jenis pekerjaan adalah penjual koran atau pedagang koran. Yang ketiga, berapakah uang yang didapatkan sehari setelah menjual koran? Jadi, yang didapatkan uang yang dapat digunakan sebesar 30 per hari. Oke, terima kasih untuk anak Lydia yang sudah membacakan hasil diskusinya. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Kita berikan tepuk tangan untuk anak Lydia. Nah, anak-anak, dari teks wawancara itu, pekerjaan yang ada di dalam teks wawancara itu adalah penjual koran atau pedagang koran. Nah, lalu penghasilan yang dia dapat per hari itu sebesar 30.000 rupiah. Oke. Nah, anak-anak, ini Ibu ada gambar tentang interaksi yang ada di pasar. Nah, Ibu akan bagikan gambar ini, kemudian anak-anak diskusikan pertanyaan yang terdapat di dalam teks tersebut. Ibu akan bagikan gambarnya. Ini gambar untuk kelompok 1, lalu ini gambar untuk kelompok 2. Terima kasih, Ibu. Nah, anak-anak silakan mengamati gambar yang ada, kemudian diskusikan pertanyaan yang ada. Oke, anak-anak, sudah selesai berdiskusi? Sudah, Ibu. Oke, Ibu akan pilih salah satu perwakilan dari kelompok untuk maju. Di sini Ibu pilih kepala nomor 2. Siap, Ibu. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari soal tersebut, yaitu yang pertama, sebutkan interaksi yang terdapat dalam gambar. Jawabannya adalah interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, sebutkan 3 contoh interaksi yang berkaitan dengan jenis pekerjaan selain interaksi yang terjadi pada gambar tersebut. Jawabannya, yang pertama, interaksi yang terjadi antara penumpang bus dan sopir. Yang kedua, interaksi antara siswa dan guru di sekolah. Yang ketiga, interaksi antara dokter dan pasien. Oke, terima kasih untuk anak Rani. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk anak Rani. Nah, anak-anak, jadi dari gambar tersebut, interaksi yang terjadi di situ yaitu interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak dalam kelompok silakan tentukan siapa yang berperan sebagai pewawancara, lalu siapa yang berperan sebagai narasumber. Nah, setelah itu, setelah anak-anak tentukan, anak-anak akan menyusun sebuah teks wawancara berkaitan dengan jenis pekerjaan. Apakah anak-anak sudah paham? Paham, Sudah, Ibu. Nah, baik anak-anak, apakah anak-anak semua sudah selesai membuat teks wawancara?
Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Oke, kalau sudah, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk maju. Saya, Ibu. Yang siapa yang tadi berperan sebagai pewawancara dan narasumber, silakan maju untuk mempraktekkannya. Ya, Ibu. Teman-teman, ya. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi, saya di sini berperan sebagai pewawancara. Saya berperan sebagai narasumber. Baik, langsung saja kami akan membacakan hasil diskusi. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang tadi sudah maju untuk mempraktekkan teks wawancara yang mereka buat. Nah, anak-anak di sini Ibu akan meminta anak-anak dalam kelompok menuliskan doa syukur atas berbagai jenis pekerjaan dan usaha dengan bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Nah, sekarang Ibu minta setiap kelompok untuk menuliskannya. Oke, setiap kelompok sudah menuliskan doa syukurnya? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk mengumpulkannya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Namun sebelum itu, Ibu mau bertanya, anak-anak siapa yang masih ingat? Tadi dari awal pembelajaran sampai akhir kita belajar tentang apa? Kalau yang saya masih ingat, Ibu, itu tentang jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan. Siapa lagi? Ayo, siapa yang masih ingat? Dan interaksi. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita, kita harus menutupnya dengan doa. Kita sudah mengawalinya dengan doa, maka harus menutupnya dengan doa. Nah, di sini Ibu yang akan memimpin kita dalam doa. Oke, baik anak-anak, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai pagi anak-anak.